pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP? Kita berjumpa kembali. Ya, sahabat-sahabat Bintang EP. Coba sahabat-sahabat Bintang EP bayangkan, dalam satu tempat ada 13 orang yang memiliki aktivitas berbeda-beda. Ada yang sedang asik mengobrol, ada yang sedang asik bermain HP, berdiam diri, bahkan membaca buku, dan lain sebagainya. Nah, dari 13 orang tersebut, tiba-tiba 10 orangnya itu berlari tanpa sebab, sehingga yang membuat 3 orang ini, saya yakin 2 orangnya ini akan ikut berlari juga, ya. Karena apa? Merasa ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga membuatnya takut dan ikut berlari. Nah, yang satunya itu akan speechless, ya, terkejut, kaget, dan menimbulkan rasa penasaran yang mengundang perhatiannya untuk melihat dan menginginkan cari tahu ada apa sebenarnya. Nah, begitu juga sama halnya ketika, bayangkan juga ketika kita berada di salah satu sebuah lift, ibarat kata coba lift dalam mall, ya. Dalam lift sebuah mall terdiri dari 6 orang, salah satunya ini adalah kita. Ketika pintu lift terbuka, 5 orang ini ikut berlari, dan 1 orangnya yaitu kita, responnya bagaimana? Kemungkinan besar kita pun akan ikut berlari juga. Karena apa? Kita takut, kita juga kaget, ya, nggak ada sebab, nggak ada apa, kok tiba-tiba 5 orang ini di dalam lift ikut berlari. Nah, inilah yang membuat kita, ya, merasa bahwa ketika ada orang-orang yang banyak melakukan hal yang sama, maka diri kita akan ikut-ikutan. Sama halnya juga ketika Anda membangun sebuah usaha di dalam dunia marketing, itu yang paling ramai adalah yang akan dikunjungi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya saya beri contoh, ya. Ada sebuah ruko, di mana ruko terdiri dari 5 blok, ya, ruko nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil ruko nomor 1. Ruko nomor 1 ini adalah jual masakan Padang. Ruko nomor 2 ini adalah ruko jual bukan jualan masakan Padang, tapi jualan misalkan, ya, bisa jualan kasur, ya. Nah, dan yang ruko nomor 3 adalah ruko jualan masakan Padang juga, ya. Nah, ruko nomor 1 dengan nomor 3 ini kan berdekatan, ya, bertetanggaan, dan jenis usahanya pun sama, pemiliknya saja berbeda. Tetapi ketika seseorang yang melintas lewat melihat bahwa ruko nomor 1 itu lebih ramai, maka apa yang akan terjadi pada seseorang yang melintas, publik yang melintas dan melewati, baik yang sudah pernah ataupun khususnya yang belum pernah masuk ke warung Padang tersebut, dia akan ikut membeli, mencoba, dan menghampiri warung Padang di ruko nomor 1 tersebut, blok nomor 1 tersebut, karena blok nomor 1 masakan Padangnya lebih enak. Padahal, ya, di blok nomor 3 itu juga masakan Padang, tapi sepi. Nah, sehingga membuat orang-orang akan mencoba untuk menjawab rasa penasarannya terhadap ruko blok nomor 1 tersebut, yang membuat masakan Padang ini mengapa ramai, apakah benar enak. Nah, sehingga menimbulkan rasa penasaran. Jadi ketika seseorang melihat sesuatu yang ramai, yang banyak dikunjungi orang, yang banyak diperbincangkan orang, pasti publik pun akan terikuti arus. Nah, inilah yang terjadi pada warga plus 62 memang. Kenapa seperti itu? Karena warga plus 62 tidak ingin merasa salah sendiri. Kalau salahnya, maksudnya apa salah sendiri itu? Salah sendiri itu maksudnya dalam arti kata, ketika masakan Padang ini tidak enak, ketika masakan Padang ini ada sesuatu yang merugikan konsumen, ya, atau dirinya, itu dia tidak merasa malu, karena banyak masih orang-orang yang akan terugikan juga senasib seperti dia. Jadi tidak merasa bahwa dirinya sendiri, seorang dirilah yang
membuat terugikan atas rasanya. Jadi sebenarnya simpel sekali untuk bisa membuat orang-orang datang berkunjung ke tempat usaha Anda, ya, datang untuk membeli usaha Anda. Itu sebenarnya sangat simpel. Bagaimana Anda tinggal memikirkan cara membuat usaha Anda terlihat viral, terlihat ramai, ya, bahkan ramai untuk diperbincangkan. Nah, salah satunya kita ambil contoh ya, bagaimana caranya. Saya mau beri sebuah contoh ya. Ada salah satu kopi ya, di mana salah satu kopi yang menerapkan strategi beli 2 gratis 1 misalkan. Ya, beli 2 gratis 1. Nah, kenapa? Apakah itu tidak rugi bagi si perusahaan? Saya akan ulas ya. Kalau beli 2 gratis 1 itu sebenarnya memiliki tujuan supaya ketika orang tersebut membeli kopi beli 2 gratis 1, maka orang tersebut ya pastinya akan merasa tidak terlalu mengoceh uang terlalu banyak ya, dengan harga yang terjangkau, beli 2 dapat 1 jadi 3 ya kan. Terus yang kedua, semakin sering orang itu minum dan menikmati rasa nikmatnya kopi tersebut, maka lidahnya dia lama-kelamaan akan merasa dan mengenal bahwa kopi yang ia beli 2 gratis 1 itu adalah kopi yang benar-benar membuat pikirannya mengingat rasa dari si kopi merek A ini. Jadi tujuan kopi menerapkan strategi beli 2 gratis 1 itu sebenarnya adalah salah satunya untuk membuat lidah konsumen itu mengingat rasa kopinya dia, sehingga apa yang terjadi kalau dia mau minum kopi lagi, dia akan mengingat mereknya si A ini dan membuat lidahnya dia merasa tidak sedap kalau nggak ada kopi merek si A ini. Nah, jadi semakin banyak orang itu menikmati kopi, semakin semakin ingat pula ya daya ingat rasa di lidah seseorang tersebut pada kopi tersebut. Jadi itulah keuntungannya bahwa menerapkan strategi membeli 2 gratis 1 itu sebenarnya tidak rugi kita memberikan gratis. Akan tetapi membuat lidah konsumen semakin kuat daya ingatnya tentang rasa kopi kita, sehingga konsumen akan membeli kopi kita lagi dan lagi. Nah, inilah yang membuat seseorang ya it's simple sebenarnya, bahwa kalau ingin kita membuat usaha kita ramai ya, kita juga perlu menerapkan strategi yang saya jelaskan ini. Tapi perlu diperhatikan, video yang saya buat ini ya, strategi ini tidak efisien jika dilakukan kepada produk Anda yang pasarnya itu kelas atas dan produk Anda sendiri mahal. Jadi kalau produk Anda untuk harga-harga yang kelas bawah dan menengah bawah, ini efisien sekali. Jadi Anda bisa terapkan ini ya, memikirkan cara bagaimana untuk mengundang konsumen datang ke tempat Anda ya. Yaitu tadi salah satunya Anda bisa memberikan gratisan, dan kedua membuat image pada usaha Anda itu ramai ya terhadap orang-orang yang beli. Anda bisa menggunakan orang-orang castingan ya untuk berdiri di depan ya. Seolah-olah itu adalah pembeli Anda ya, sehingga membuatnya ramai. Dan Anda juga bisa, kalau jatuhnya online, juga bisa membuat komen-komen ya. Makanya kenapa di online shop ya, kalau orang mau beli sesuatu barang ya, dia baca komennya dulu, dikasih bintang berapa ini publik. Semakin ramai yang beli ya, semakin banyak bintangnya yang berbintang 5, maka orang tersebut akan mau membeli ke toko online itu juga, betul kan? Ya, jadi
inilah yang menjadi kunci dasar seseorang mau membeli ke toko Anda, ya. Oke, kalau Anda bisa pikirkan gimana caranya ya, supaya toko Anda ya terbukti ramai dan sehingga publik mau datang ke tempat toko Anda untuk mencicipinya minimal terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya Bintang EP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.